I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. A few minutes later. Kompetisi dalam kebaikan sudah tertulis di surah Al-Maidah ayat 48 yang berisi tentang Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran menjadi kitab terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup kebenaran dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Penjelasan singkat dari ayat ini adalah setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Perintah berkompetisi juga terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini menjelaskan setiap manusia dapat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan untuk senantiasa menempuh jalan yang diridhoinya. Hal ini harus menjadi prinsip hidup karena tidak ada satupun manusia yang dapat menjamin kapan ajalnya tiba. Cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Menjalani hari dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan kerjasama. Dan 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Manfaat yang diperoleh adalah ridho dan pahala dari Allah SWT, menjadi manusia yang bermanfaat, dan mempererat hubungan antar sesama. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu etos kerja. Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi sebuah keyakinan seseorang atau kelompok. Etos kerja tertulis di surah At-Taubah ayat 105 yang menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya, memberitakan kita untuk bekerja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Adapun hadis yang terkait dengan etos kerja, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, yang menunjukkan bahwa seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah martabat dan kemuliaannya. Adapun prinsip etos kerja sebagai seorang muslimah. 1. Bekerja, beraktivitas, dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berorientasi akhirat. 3. Berkarakter kuat. 4. Berkarakter amanah. 5. Bekerja keras. Dan 6. Bekerja dengan cerdas. Bagaimana sih cara menerapkan perilaku mulia etos kerja? 1. Memulai pekerjaan dengan berdoa. 2. Mengakhiri pekerjaan dengan mengucap Alhamdulillah. 3. Bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak meninggalkan sholat pada saat bekerja. 5. Jujur dalam bekerja. 6. Rajin dan tekun dalam bekerja. 7. Teliti dalam pekerjaan. 8. Dapat bertanggung jawab. Dan 9. Datang tepat waktu. 5 cara meningkatkan etos kerja di era industri modern. 1. Membuat skala prioritas. 2. Meningkatkan semangat, keterampilan, dan pengetahuan. 3. Saling memberi motivasi. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, dan damai. 5. Melibatkan teknologi canggih pada saat ini. Terakhir, manfaat menerapkan perilaku etos kerja. 1. Wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terbiasa menghargai hasil yang diraih. 3. Menjaga martabat diri sendiri.
Dan terakhir, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal kita. Kesimpulan, apa yang saya telah sampaikan tadi adalah kesuksesan dalam kompetisi bukan hanya tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang meningkatkan diri sendiri, menyebarkan kebahagiaan, berbuat baik, dan meningkatkan etos kerja yang kuat. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Happy, happy, happy.